Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Memandangkan pada hari ini kita boleh jumpa dalam satu sarahan dalam talian bersabit subjek SIMI, Sejarah Indonesia Masa Islam. Memulakan majelis sarahan dalam talian kali ini, jom kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita nak dengar pembentangan daripada 5 orang pelajar yang dah hantar 4 pointers. Masing-masing pelajar nanti bentang dalam 5 minit saja maksimal. Yaitu Cynthia Arisandi, lepas tu Denny, lepas tu Destria Putri Budiana, lepas tu Dias Rosdiana, dan akhir sekali Dimas A. Fikri. Bagi menjimat masa, saya nak bagi laluan sekarang kepada Cynthia Arisandi. Cynthia, masa pembentangan 5 minit saja. Sila mulakan dari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Arisandi dengan NIM 2201399 akan mempresentasikan hasil kajian saya dengan judul Perkembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-13 hingga 16 Masehi. Masuknya Islam ke Pulau Jawa, agama Islam mulai datang ke Pulau Jawa itu diduga jauh sebelum abad ke-13 Masehi. Akan tetapi mulai perkembangannya itu sejak abad 13. Pusat tertua penyebaran agama Islam di Jawa itu ada di Gresik dan Surabaya. Nah, sebelum Islam masuk dan berkembang, kerajaan terakhir yang besar pengaruhnya saat itu di Jawa itu adalah kerajaan Majapahit. Sebetulnya pada saat kerajaan Majapahit sedang di puncak kejayaannya, sudah ada orang-orang yang beragama Islam. Hal ini disebabkan karena adanya eh, orang-orang Islam yang melakukan pelayaran dan perdagangan di bandar pantai utara Pulau Jawa yang menjadi wilayah Majapahit. Mereka itu berniaga sambil menyebarkan agama Islam. Ada pula pedagang yang kemudian menetap juga menikah dengan penduduk pribumi. Penyebaran Islam di Pulau Jawa tentunya tidak terlepas dari peran Wali Songo. Nah, Wali Songo yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa itu Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim itu merupakan seorang wali yang memiliki semangat tinggi dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Selanjutnya perkembangan Islam di Pulau Jawa. Islam berhasil tersebar di berbagai penjuru Pulau Jawa setelah melalui proses yang cukup panjang. Meski ada tempat yang tidak terjalin kontak dengan Islam secara intensif, bahkan ada yang tidak terjangkau dengan dakwah Islam. Pada awal agama Islam masuk ke Pulau Jawa itu penduduknya masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Masuknya Islam ke Pulau Jawa tidak secara langsung, akan tetapi melalui tahapan-tahapan dan secara berangsur-angsur juga damai. Dalam catatan historiografi di Jawa juga Wali Songo itu menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah menggunakan pola budaya akulturasi, yang dimana jenis budaya setempat itu dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Begitu pula dengan di Jawa adanya akulturasi antara budaya Jawa dengan budaya Islam, seperti variasi arsitektur masjid dengan pengaruh budaya Jawa dan Islam yang kental. Nah, pembentukan budaya ini menjadi pola penguatan Islam agar semakin mengakar di kalangan penduduk Pulau Jawa pada saat itu. Pada abad ke-15, mulai berdirilah Kerajaan Demak yang berhasil menggantikan posisi Majapahit sebagai pusat kerajaan di Jawa.
Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit, yang dianggap menjadi salah satu sentra terpenting dalam penyebaran Muslim di Pulau Jawa. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah yang keturunan langsung dari Raja Majapahit pada saat itu. Meskipun Demak sudah dianggap sebagai kerajaan Islam, namun tata pemerintahannya pada saat itu eh, masih merujuk pada pola pemerintahan kerajaan Majapahit. Yang terakhir, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim yang merupakan salah satu wali songo yang sangat berperan gitu dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Pada sekitar abad ke-14, Maulana Malik Ibrahim itu mendapat tugas suci untuk menyiarkan agama Islam ke Asia Tenggara, lalu berlabuh di desa Leran, Gresik. Gresik kala itu merupakan bandar kerajaan Majapahit yang mayoritas masyarakatnya itu beragama Hindu-Buddha. Nah, pada saat penyebaran Islam di Jawa, Sunan Gresik ini tidak hanya dihadapkan dengan masyarakat yang beragama Hindu atau Buddha, akan tetapi juga menghadapi orang-orang yang tidak memiliki agama atau mengikuti aliran sesat. Nah, Sunan Ya, Gresik ini Cynthia, menghadapi orang-orang waktunya tersebut. Cynthia, waktunya sudah masuk, sudah habis. Sila di close PowerPoint-nya. Oke, pembentang kedua adalah Denny. Denny, sila masa bentang 5 menit pun dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kajian saya tentang peranan Sunan Ampel dalam penyebaran Islam di Surabaya pada tahun 1443 sampai dengan 1481 Masehi. Yang pertama, sekilas tentang Sunan Ampel. Seperti yang kita ketahui, Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, terkhusus di Surabaya. Tak hanya dikenal sebagai pendakwah, Sunan Ampel juga dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel berdakwah dengan cara damai dan jauh dari kekerasan. Namun filosofi yang diajarkan dapat menyadarkan masyarakat untuk hidup dengan jalan yang benar dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Untuk silsilahnya sendiri, nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa, yaitu di Kamboja pada sekitar tahun 1401 Masehi, dari keluarga bangsawan. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi, atau yang dikenal dengan Sunan Gresik, yang tadi sudah dibahas oleh Cynthia. Ibu Sunan Ampel sendiri adalah seorang putri dari Kerajaan Champa dinasti Ajmat Khan I yang bernama Siti Fatimah. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya. Selanjutnya, Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 ya tadi untuk menemui bibinya ya yang bernama Dyah Dwarawati. Di mana Dyah Dwarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan salah seorang raja Majapahit yang pada saat itu Brawijaya ya rajanya. Dan Sunan Ampel datang ke Jawa dan menetap di Tuban pada sekitar tahun 1443 Masehi. Beliau datang bersama dengan saudaranya Ali Musada dan juga Raden Wurere. Saat itu kerajaan Majapahit yang sedang dalam masa suram karena pada saat itu ada petinggi-petinggi kerajaan dan juga staf-stafnya sering hidup mewah gitu dengan memanfaatkan uang pajak dari kerajaan bawahan. Kemudian Sunan Ampel diundang oleh Raja Brawijaya untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit. Sunan Ampel kemudian membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah, serta membangun pesantren yang kemudian dikenal dengan pesantren Ampel Denta. Tidak hanya di Surabaya saja Sunan Ampel menyebarkan agama, namun beliau juga berdakwah ke pelosok-pelosok negeri, mulai dari Madura hingga Bima. Dan untuk metode dakwahnya sendiri, dan untuk metode
penyebaran dan untuk metode penyebaran atau gerakan dakwah Sunan Ampel, yang pertama ada metode dakwah, di mana yang pertama mengubah kebiasaan masyarakat di Surabaya. Nah, perubahan kebiasaan ini dipimpin oleh Sunan Ampel, termasuk pemasangan bedug dan kentongan yang secara langsung dilakukan oleh Sunan Ampel di beberapa masjid dan musola di Surabaya. Tujuannya itu adalah untuk menarik warga yang non-muslim gitu untuk beribadah atau masuk ke masjid, di mana pada saat itu bedug itu adalah alat atau bunyi-bunyian pada masa itu yang disukai orang-orang Buddha sebagai alat musik, sedangkan kelentongan itu adalah alat-alat bunyian yang digemari oleh orang-orang Hindu. Yang kedua, mendekatkan istilah-istilah Islam dengan bahasa Jawa, contohnya seperti musola diganti namanya menjadi langgar, dan juga mengganti nama ibadah menjadi sembahyang gitu. Dan yang ketiga, cara Sunan Ampel melakukan dakwahnya adalah melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, di mana dia kemudian menikah dengan putri Bupati Tuban gitu, putrinya Arya Teja, dan kemudian dia menjadi pemimpin juga di Tuban gitu, yang selanjutnya menguasai kebutuhan pokok masyarakat. Nah, karena dia menikah dengan Bupati Tuban, otomatis dia menguasai secara tidak langsung wilayah Tuban gitu, secara kebutuhan pokoknya. Yang keenam adalah mengubah nama sungai Kali Brantas menjadi Kalimas dan pelabuhan Jenggala Manik menjadi pelabuhan Tanjung Perak. Nah, alasan Sunan Ampel mengubah nama sungai dan juga pelabuhan ini adalah dengan kata emas dan perak adalah untuk menarik minat para wisatawan itu atau orang-orang di luar Pulau Jawa untuk datang ke Jawa, dan karena cara itu cukup efektif mendatangkan orang-orang dari luar Jawa ke Surabaya karena terpikat oleh kata-kata emas dan juga perak tersebut. Oke, Denny, masa pembentangan dah habis 5 menit pun. Sila close PowerPoint-nya. Oke, pembentang berikutnya adalah Destria Putri Budiana. Destria, pembentangan 5 menit pun. Sila, mulakan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destria Putriana dengan NIM 2203230. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul yang saya pilih, yaitu Sejarah Muhammadiyah dan Perkembangannya tahun 1912 sampai 1938. Nah, Muhammadiyah adalah salah satu gerakan pembaruan Islam di Indonesia yang dimulai pada permulaan abad ke-20. Nah, organisasi ini itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Oktober 1912. Latar belakang berdirinya organisasi ini yaitu diperoleh dari tekadnya Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memperbarui Islam dan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang menurutnya tidak sesuai dengan Islam. Nah, Muhammadiyah ini memiliki tujuan, yaitu untuk menyebarkan ajaran Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra dan memajukan urusan keagamaan anggota. Nah, pada mulanya Muhammadiyah ini memiliki pemikiran yang berbeda, yaitu dengan cara memahami Islam langsung yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah lewat jalur ijtihad, yang pada umumnya pada waktu itu umat Islam itu memahami ajaran Islam dengan cara taklid serta mengikuti para imam mazhab. Organisasi ini diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim statusen Muhammadiyah atau anggaran dasar Muhammadiyah pertama tahun 1912 yang kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 22 Agustus 1914. Nah, pada 10 tahun pertama, perkembangan Muhammadiyah pada saat itu tidak begitu pesat dan belum terorganisir dengan baik. Mereka hanya mendirikan kelompok-kelompok kecil untuk mengkaji ilmu agama.
Nah, pada awalnya juga, awal ruang gerak Muhammadiyah memang dibatasi hanya di wilayah residen Yogyakarta sebagai yang tertera pada surat keputusan pengesahan Muhammadiyah. Nah, pada tahun 1920 Masehi, kegiatan Muhammadiyah diluaskan ke seluruh Pulau Jawa. Dan juga pada tahun ini sudah dapat diterima oleh sebagian kalangan Muslim. Nah, pada tahun 1925 Masehi, Muhammadiyah ini sudah mendirikan cabang di Minangkabau dan juga mempunyai anggota sebanyak 4.000 anggota. Dan juga mendirikan 55 sekolah, 1 panti asuhan, dan 1 rumah miskin. Terus juga mendirikan 2 balai pengobatan di Yogyakarta dan Surabaya. Lalu pada 1929 Masehi, Muhammadiyah ini memiliki 19.000 anggota. Dan juga mendirikan sebuah klinik di cabang Solo dan klinik lain di Malang. Lalu pada 1930 Masehi, Muhammadiyah ini memiliki 112 cabang dan telah tercatat anggotanya sebanyak 24.000 orang. Lalu pada 1935 Masehi, Muhammadiyah ini memiliki 710 cabang. Dan dengan jumlah anggota 43.000 anggota. Lalu pada 1938 Masehi, Muhammadiyah ini memiliki 852 cabang-cabang yang telah tercatat. Dan juga memiliki sebanyak 250.000 anggota. Lalu memelihara 834 masjid dan langgar. Lalu juga mempunyai 31 perpustakaan umum dan memiliki 1.774 sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke, terima kasih Destria, dan pembentang berikutnya adalah Dias. Dias, serupa masa pembentangan 5 menit pun. Sila mulakan dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Dias Sestiana dengan NIM 2204126. Ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Nusa Tenggara Timur. Jadi awal masuknya, masuknya Islam ke NTT ini tidak lepas gitu dari peran para pedagang yang berdagang sambil berdakwah. Nah, pada abad ke-13, para mubalik melakukan perdagangan ke wilayah NTT melalui jalur emas seperti Hadramaut, Gujarat, Aceh, Malaka, Demak, Makassar, dan hingga menyeberang ke Lewo Baka, atau yang sekarang ini diubah menjadi Watan Baka, yaitu di Menanga, Solor. Nah, Solor juga menjadi daerah pertama yang terpengaruh oleh Islam. Pada masa ini juga Islam ini belum diterima gitu secara luas, masih terbatas dan hanya di beberapa wilayah seperti Watan Baka, lalu ada Watan Pao, dan ada di Lama Hala, yaitu di Pulau Adonara. Nah, lalu terdapat seorang mubalik bernama Said Rifaduddin Al-Fatih yang berasal dari Gujarat yang datang ke Solor untuk berdakwah. Nah, beliau juga merupakan orang pertama yang menyebarkan agama Islam di wilayah Nusa Tenggara Timur, itu melalui pintu kerajaan Menanga Solor. Yang waktu itu rajanya nih Datu Sili Bunga Amal. Nah, beliau juga bergelar Jo Imam Patiri. Nah, Jo ini itu setara dengan Kiai artinya, lalu ada Imam. Imam ini yang berarti beliau ini memiliki ilmu keislaman yang tinggi. Lalu ada Patiduri, diambil dari kata Fatadur, yang artinya ini pembuka wilayah, dan beliau ini juga yang berarti orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ke perkembangan. Nah, perkembangan Islam di NTT ini berkembang ketika hadirnya Sahbudin bin Ali bin Salman Al-Farisi yang berasal dari Palembang dan datang ke Watan Baka pada abad ke-15 Masehi. Beliau masuk ke Watan Baka melalui jalur perdagangan Makassar dan langsung singgah di pelabuhan Watan Baka. Pada masa ini Islam cukup berkembang
lebih luas ke beberapa wilayah seperti di wilayah Lamakera, Lohayong, Adonara, Lebala, Kedang, Ende, Manggarai, Pulau Flores, Kupang, Kalabai, dan Pulau Sumba dan Rote. Nah, konon pada saat itu di pelabuhan Watan Bakani sedang ramai oleh pedagang asing karena terdapat komoditas mahal seperti berupa cendana dan kayu putih. Nah, Salman Al-Farisi juga melakukan pendekatan secara kekeluargaan, yaitu melalui pernikahan. Beliau menikahi putri Raja Sengajidas dan mengislamkan raja tersebut. Nah, pola penyebaran Islamnya pun top down, yaitu setelah berhasil menikahkan sang putri raja, para rakyat pun dan anggota keluarga lainnya pun mengikuti jejak untuk masuk Islam. Sebelum menikah dengan putri, beliau ini sempat mendirikan sebuah pondok pesantren di Waigawe yang berpusat pada Masjid Al-Fatih yang didirikan oleh Said Rifaduddin Al-Fatih. Lalu ke kerajaan. Nah, Sabudin ini berhasil menjadi Raja Solor dan Galim berubah menjadi Sultan Menanga. Pada masa kepemimpinannya, Al-Farisi mulai melakukan hubungan bilateral dengan kesultanan-kesultanan yang ada di sekitar NTT. Di antaranya ada Kesultanan Gorontalo, Buton, dan Ternate. Beliau juga menjalin persaudaraan antar kerajaan-kerajaan Islam di bawah kekuasaan Kesultanan Menanga dan berhasil membuat persekutuan yaitu Solor Wetan Lemah atau negeri 5 pantai seperti Kesultanan Menanga, ada Kerajaan Islam Lamahala, Kerajaan Islam Lamakera, dan Kerajaan Islam Lohayong, dan Kerajaan Islam Lohayong. Dan persekutuan ini bertujuan untuk melawan Portugis karena telah membangun benteng di Lohayong. Lalu ke kemunduran. Nah, Kesultanan Menengah dan kerajaan Islam lainnya mengalami kemunduran pada abad ke-18 karena adanya serangan dari Belanda. Hal tersebut juga berdampak pada perkembangan. Jadi setelah terpilihnya Sultan Badruddin, Belanda ini mulai merasa bahwa Sultan Badruddin ini sebagai ancaman gitu, karena beliau ini bisa dikenal sebagai tokoh yang memberontak. Lalu Belanda pun berniat untuk menyerang karena Belanda ingin mengambil kekuasaan gitu. Dan Kesultanan Menanga ini didukung oleh 4 kerajaan yang tadi dan kerajaan Lohayong ini telah meninggalkan gitu Kesultanan Menanga karena berhasil dibujuk oleh Belanda dan berhasil jatuh ke tangan Belanda. Nah, Belanda pun mengirim masa pembentangan dah habis pun. Sila di close PPT-nya. Oke, akhir sekali kita nak dengar pembentangan daripada Dimas. Dimas Fikri, pembentangan 5 menit pun. Sila mulakan dari sekarang. Boleh tolong dibantu share screen nggak? Baik, akan saya mulai terlebih dahulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Anggara Fikri dengan nomor induk mahasiswa 2200442. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kajian saya terhadap sebuah materi yang bertajuk keterkaitan antara pembunuhan Sunan Prawoto dengan berdirinya Kesultanan Pajang. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Sunan Prawoto merupakan sultan terakhir dari Kesultanan Demak. Beliau berakhir masa jabatannya karena adanya sebuah pembunuhan gitu, dan ini juga menjadi penyebab dari keruntuhan Kesultanan Demak. Lalu di sisi lain kita lihat ada Kesultanan Pajang yang didirikan pada 1552 oleh Adipati Pajang Hadiwijaya atau Joko Tingkir, dan beliau ini mengklaim bahwa Pajang ini merupakan penerus dari Kesultanan Demak. Nah, jadi di sini kita melihat dua hal yang berlawanan gitu. Di satu sisi ada sebuah pembunuhan yang terkesan adalah sebuah kudeta, dan di sisi lain kita dapat melihat bahwa di sini ada kepenerusan yang terkesan adalah sebuah pewarisan gitu. Nah, jadi akan kita bahas apakah memang Sunan Prawoto ini dibunuh oleh Adipati Pajang, dan lalu Adipati Pajang menggunakan kata penerusan sebagai sebuah propaganda untuk istilahnya menghalalkan
kekuasaan yang dia dapat, ataukah ada penyebab yang lain. Kita akan menarik mundur timeline-nya pada tahun 1521 setelah sepeninggalan Pati Unus. Pati Unus meninggal ketika melakukan penyerangan ke Malaka pada tahun 1521. Setelah kematian dari Pati Unus, ada dua kandidat calon sultan, yaitu adik-adiknya. Yang pertama adalah Raden Kikin atau Raden Surowiyoto atau Raden Sekar Sudoing Lepen. Yang satu lagi adalah Sultan Trenggono. Nah, kita juga sudah tahu ya bahwa yang akhirnya menjadi sultan adalah Sultan Trenggono. Nah, kenapa bisa Sultan Trenggono ini naik tahta? Karena Raden Kikin dibunuh. Dan dibunuhnya ini adalah oleh Sunan Prawoto. Yang Sunan Prawoto ini adalah sendiri ini adalah anak dari Sultan Trenggono. Nah, jadi Sunan Prawoto ini membunuh Raden Kikin karena agar ayahnya naik tahta untuk kemudian nanti dia yang akan melanjutkan tahtanya. Lalu Sultan Trenggono menjabatlah sampai 1546 beliau terbunuh ketika melakukan penyerangan ke daerah Situbondo gitu. Lalu kekuasaan kemudian benar-benar dilanjutkan oleh Sunan Prawoto. Setelah Sunan Prawoto menjabat, ternyata masa kepemimpinannya tidak lama, hanya sampai 1549, karena ya kita tarik lagi ke depan timeline-nya, beliau meninggal dibunuh. Akan tetapi siapakah pembunuhnya? Bukan Adipati Pajang, namun adalah Adipati Jipang, yaitu Aryo Penangsang. Nah, Aryo Penangsang ini adalah sepupu dari Sunan Prawoto dengan Adipati Pajang, yaitu Raden Hadiwijaya. Setelah membunuh Sunan Prawoto, kemudian kekuasaan Demak diambil oleh Aryo Penangsang, dan kemudian di sisi lain Adipati Pajang mendengar berita ini dan tentu saja sangat marah karena memang bagaimanapun motifnya pembunuhan itu tidak dapat dibenarkan, karena memang sebelumnya juga Aryo Penangsang setelah membunuh Sunan Prawoto membunuh juga suami dari Ratu Kalinyamat yang merupakan sepupunya sendiri juga. Lalu kemudian Raden Hadiwijaya atau Adipati Pajang merencanakan pembunuhan, dan dia tidak ingin membunuh dengan tangannya sendiri karena merasa bahwa Aryo Penangsang ini adalah saudaranya sendiri. Lalu kemudian memerintahkan dua sahabatnya, yaitu Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi. Dan hasil dari rencana ini adalah terbunuhnya Aryo Penangsang oleh Danang Sutowijoyo yang merupakan anak dari Gede Pemanahan. Lalu kemudian Ki Gede Pemanahan diberikan hadiah, yaitu alas mentau atau hutan mentau yang nantinya akan menjadi Kesultanan Mataram, dan Ki Panjawi diberikan hadiah, yaitu Kadipaten Pati. Lalu setelah dibunuhnya Aryo Penangsang, kemudian Adipati Pajang atau Raden Hadiwijoyo mengambil kekuasaan Demak, mengambil alih, dan seluruh daerah kekuasaan Demak diambil alih olehnya. Lalu kemudian pusat pemerintahan dari Kesultanan Demak dipindahkan yang tadinya di daerah pasisir menjadi ke daerah Pajang yang cenderung pedalaman dan hutan. Negara yang tadinya merupakan negara maritim berganti menjadi negara agrikultur. Oke, Dimas, masa pembentangan mengutamakan penghasilan dan petani. Terima kasih, Pak. Sila close PowerPoint-nya. Oke, kita sudah dengar pembentangan dari 5 pelajar bersabit tajuk masing-masing. Komen saya secara am adalah bahwa penting mendedahkan satu perkara, sama ada topik maupun tema itu mesti ada satu kupasan, ya, ada satu analisis yang komprehensif, dan khasnya kena fokus pada bila kita memang nak mengupas seorang figur, seorang tokoh, maka kena fokus pada tokoh. Jadi supaya ada sesuatu yang baru, ya, tak macam mengulang-ulang apa yang dah ada, ya. Dan yang kedua tentu sumber-sumber rujukannya kena yang standar dan otoritatif, ya, supaya boleh dipercaya. Jadi itu penting setiap pelajar sejarah kena faham apa dia sumber standar bagi satu topik, satu tema.
tertentu ya. Jadi tiap tema, tiap sejarah kawasan tuh ada sumber otoritatifnya. Itu yang kena dicari ya. Jadi bila sumbernya kurang otoritatif, tentu penjelasannya pun kurang fokus dan kurang cantik ya. Oke, saya nak bagi komen sorang-sorang ya. Pertamanya Cynthia Arisandi ya. Nah, Cynthia, perkembangan Islam di Pulau Jawa abad 13-16. Dah oke lah, ini tajuk sejarah ya, tapi ini yang saya kata tadi kurang fokus ya, sebab bila kurun ke-13 itu Majapahit sedang berjaya ya. Jadi Islam di Jawa ni sebenarnya dia sebaik berkembang selepas Kesultanan Melaka jatuh abad kurun ke-16 ya. Jadi ramai bangsawan Melaka, ulama-ulama daripada Melaka yang berdiaspora termasuk ke Jawa. Jadi bila perkembangan Islam di Jawa kurun 13 hingga kurun 16, Majapahit runtuh 1511 kan, kurun ke-16. Jadi Islam belumlah berkembang di Jawa pada kurun ni, pada abad ni ya. Jadi menurut saya periodnya ni, masanya ni kurang tepat ya. Bila perkembangan Islam di Jawa hingga dari 13 hingga 16. Majapahit runtuh 16. Kurun ke-16 ya. Oleh itu sepatutnya fokus pada tokoh. Siapa tokoh yang nak dianalisis masa Majapahit berjaya? Nah, itu ya. Jadi memang perbahasannya masih deskriptif, kronologis, belum analisis sebab akibat ya. Terlalu fokus pun pada Demak. Sementara Demak di Jawa Tengah. Sementara tokoh yang nak dikupas adalah Sunan Gresik. Jawa Timur ya, Sunan Gresik. Atau Maulana Malik Ibrahim. Ini pun jadi soalan ya. Belum nampak tuh hubungan antara Sunan Gresik, Sunan Giri ya. Yang populer di Jawa Timur tuh Sunan Giri. Sunan Giri nih, dia macam pausnya Jawa. Dia pengaruhnya hingga ke Maluku, Kalimantan ya. Jadi dihargai sangat Sunan Giri nih ya. Awak kata Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, tapi nama tokoh ni, nama ulama ni, nama wali ni jadi nama UIN di Bandar Malang kan, bukan di Gresik. Jadi nama Universiti Islam Negeri Bandar Malang tu, Kota Malang tu adalah Maulana Malik Ibrahim. Apa nama UIN di Gresik? Tak ada ya. Sepak bolanya saja Persik Kediri. Gresik ya. Bola sepaknya aja ya. Jadi kena didedahkan lagi banyak ya, apa dan siapa Sunan Gresik tu, Maulana Malik Ibrahim, itu yang kurang pada Cynthia ya. Termasuklah mengapa lebih memilih kawasan pedalaman ya, Gresik Malang pedalaman, dia kawasan bukit macam Bandung ya, tinggi tu. Jadi apa pasal Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ni mahukan berdakwah di kawasan pedalaman, bukan di kawasan pantai? Itu pasti ada hujah ya. Supaya kawasannya sejuk ke, atau Batu Malang sejuk kan, macam di Lembang ya. Termasuklah belum jelas apa ajaran Islam daripada Maulana Malik Ibrahim ni. Apa wujud asimilasi, akulturasi dengan budaya lokal. Jadi pastilah Sunan Gresik ni dia berdakwah dalam bahasa Jawa ya, bukan dalam bahasa Arab. Tak paham orang Jawa bahasa Arab tu ya. Jadi pastilah ada satu ajaran, ada satu proses akulturasi memperkenalkan agama Islam dengan budaya-budaya tempatan. Nah, itu yang tak dikupas, tadi analisis oleh Cynthia ya. Mungkin ini wujud hubung kaitnya dengan sumber ya. Sumbernya dari jurnal akademik kurang ya.
kena dicampur, kena ditambah dengan sumber yang standar otoritatif. Bila sejarah Islam di Jawa, kena bacalah bukunya Pigert tu ya. Cari di atuk Google ya. Pigert, Islam di Jawa. The Graph, Islam di Jawa. Nah, bacalah Reclap tu ya. Sejarah Indonesia moden. Reclap mulakan menulis sejarah Indonesia. Reclap kata sejarah Indonesia moden mulakan zaman Islam. Kurun ke-12 ya. Jadi bila awak kata nak tengok perkembangan Islam di Jawa dari kurun 13 hingga kurun 16, bacalah buku Reclap. Guna buku Reclap ni ya. Termasuklah buku terkini ya, buku standar daripada Taufik Abdullah dan Ebi Lapian, Indonesia dalam Arus Sejarah ya. Akhir sekali kena bacalah buku saya ya. Buku saya itu mengenai macam mana tasawuf, tokoh-tokoh sufi termasuk di Jawa boleh mensebarkan agama Islam ya. Macam tu ya Cynthia ya, kena fokus ini sama ada kurun, period atau abad dengan tokoh dengan figur tu kena dikupas betul ya. Yang kedua Denny, peran Sunan Ampel ya, penyangat Islam di Surabaya. Tajuk dah okey ni ya, tajuk sejarah ni ya. Dan Denny cantik ya, dah fokus pada tokoh. Dia menganalisis siapa dia Sunan Ampel ni, walaupun kena komprehensif lagi kupasannya ya. Jadi memang masih deskriptif kronologis, kurang analisis, kurang kupasan ya. Jadi apa siapa Sunan Ampelnya dah didedahkan, tapi perlu lagi digali ya. Bahwa Sunan ni ada keturunan daripada Champa. Tahu Champa ya? Champa itu komunitas Muslim di Kamboja, sekarang di Vietnam ya. Sekarang dah jadi masyarakat minoriti, mungkin nak punah ya. Bila kita pergi ke Vietnam, nak sembahyang di masjid, selalunya yang mendirikan masjid atau pengerusi masjid itu orang Champa, Muslim Champa ya. Termasuklah di Kamboja. Tapi ini satu bangsa Muslim yang nak punah ya, karena terdesak oleh budaya Vietnam atau agama Vietnam. Apa agama Vietnam? Buddha ke atau ateis ya? Ayahandanya Maulana Malik tadi kena didedahkan ya. Apa pasal tadi Maulana Malik Ibrahim dia berdakwah di mungkin di Malang, di Gresik ya, di kawasan pedalaman, tapi Sunan Ampel dia memilih Surabaya, satu bandar, pelabuhan ya. Jadi itu tentu pilihan yang ada hujahnya, ada alasannya ya. Termasuk tak didedahkan macam mana proses kaderisasinya tuh ya. Bila Sunan Giri dia memang mendidik santri-santrinya di pesantren, dihantar hingga ke Maluku, hingga ke Bima, hingga ke Makassar, ke Kalimantan. Ini Sunan Ampel macam mana? Memang nama Sunan Ampel sekarang diabadikan menjadi nama UIN pun ya, University Islam Negeri di Surabaya, Sunan Ampel ya. Sunan Ampel. Itu yang tadi Sunan Sunan Maulana Malik Ibrahim, apa pasal diklaim oleh orang Malang ya, bukan oleh orang Gresik. Tapi bila Sunan Ampel memandangkan besar jasanya mensebarkan Islam di Surabaya, diabadikan menjadi nama UIN ya, University Islam, UIN. Jadi proses kaderisasinya kena jelas ya, termasuklah ini dah mungkin boleh didedahkan aliran tasawufnya apa ya. Sebab Islam boleh tersebar pada masyarakat Jawa ini bukanlah Islam syariah. Bukan Islam yang syariah minded, tapi Islam yang syarat dengan ajaran-ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf ini lagi toleran ya. Lagi bertolak ansur, boleh menghargai tradisi-tradisi tempat. Bila syariah minded selalunya pendekatannya haram, halal. Ya. Jadi bila orang dan syariah minded selalunya adalah
satu gerakan pembaharuan Islam, itu modern. Tapi sebelum kurun ke-19, warna Islam itu warna Islam tasawuf, yang toleran pada budaya tempatan. Ya. Jadi apa aliran tasawufnya mungkin boleh dikenal pasti. Ya. Nah, termasuk Denny, walaupun tak dikupas ya, masanya dah menunjukkan satu akulturasi, satu asimilasi, satu modifikasi macam mana Sunan Ampel boleh mengajarkan Islam melalui budaya Jawa ya, yang senang dipahami. Dia berdakwah tak guna bahasa Arab ya, bahasa Jawa. Jadi Sunan Ampel kata Islam ni adalah moh limo. Ya. Jadi moh tu memang tak nak ya, tak mau, jangan melakukan 5 perkara yang tak selari dengan nilai Islam ya. Apa ni? Maling ya, madon, madat, apa lagi? Yang 5 tu ya. Itulah satu ajaran yang walaupun mengguna bahasa tempatan, bahasa Jawa, termasuklah budaya Jawa, tapi itu selari dengan nilai-nilai Islam. Nah, itu kena dikupas ya, kena diperbahaskan lebih banyak lagi supaya lagi cantik nanti ya. Sumbernya dah 9 oke ya, tapi kena dicampur dengan yang standar otoritatif ya tadi. Sejarah Jawa ni, sejarah para wali Songo ni kena baca buku Pigen tu ya. Cari di atur Google ya. Islam di Jawa dari Pigen, dari De Graaf mengenai Mataram ya. Walaupun sebelum Mataram pun dikupas pun ya. Reclap tadi saya cadang supaya dibaca. Taufik Abdullah dan Ebi Lapian, Indonesia dalam arus sejarah, mungkin bilangan keberapa, jilid keberapa, cari ya mengenai Islam. Dan tentu buku saya ya, sebab saya ada satu tesis bahwa tasawuf, guru-guru sufilah yang memiliki peran yang besar dalam proses Islamisasi di Indonesia sebelum kurun ke-19 ya. Sebelum wujudnya satu gerakan pembaharuan, dan orang-orang sufi ajaran tasawuf dilabel sebagai TBC ya, pengamal TBC, taklid bid'ah hurufat. Tapi sebelum itu golongan tasawuf berperanan besar ya. Oke, itu Denny. Sekarang Destria ya. Sejarah Muhammadiyah dan perkembangannya ya. Tajuk dah oke ya, dah tajuk sejarah ya. Tapi perbahasan Destria masih lagi deskriptif kronologis ya, belum analisis sebab akibat. Contohnya ini satu soalan ya, apa pasal hingga tahun 1938? Ringkas sangat, sebab Muhammadiyah nih dia punya pengalaman panjang, tak setakat hingga 38 ya, zaman Jepun, zaman Indonesia Merdeka, zaman Indonesia demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga Orde Reformasi masih wujud dan peranannya besar ya. Jadi sepatutnya mungkin ada hujah apa pasal hingga 38 ya. Sebab nah, termasuklah sama. Jadi Muhammadiyah ini satu pertubuhan, satu organisasi ya, yang menggerakkan atau pengasasnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kena dikupas lah apa dan siapa Ahmad Dahlan ni ya. Jadi supaya kita tahu sama ada dia orang Jawa ke atau orang Arab, sama dia orang Jogja ke atau orang luar Jogja ya. Jadi supaya kita paham lah ya. Dan mengapa pula beliau lebih memilih Yogyakarta bukannya Surakarta atau Solo ya, sebagai pusat dakwah Islam, di pusat tamadun Jawa ya. Tamadun Jawa ini pusatnya tak setakat Yogyakarta, adapun Surakarta ya. Jadi, tapi apa pasal Kiai Haji Ahmad Dahlan lagi memilih Yogyakarta? Nah, itu kena ada hujah lah, ada alasannya. Dan apa pasal pula Muhammadiyah atau Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pimpinan Muhammadiyah hingga sekarang lebih menumpukan pada program pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah punya tadika ya, tadika hingga IPTA. Tadika ini Taman Pendidikan Islam hingga IPTA, Institut Pengajian Tinggi, perguruan tinggi ya. Jadi itu
satu concern program pendidikan. Muhammadiyah pun ada hospital ya, Indonesia panggil rumah sakit ya, patutnya rumah sihat ya. Ada hospital, ada panti-panti asuhan ya, itu apa pasal memilih program tuh? Dia tak seronok dengan aktiviti politik macam syarikat Islam ya. Jadi ada hujah, ada alasan ya. Itu yang kena didedahkan ya. Termasuklah tadi ada keahlian, ada anggota, ada cawangan ya. Kita boleh paham bahwa Muhammadiyah ini ada keahlian sekian ribu orang, ada cawangan sekian cabang. Bila kita bandingkan dengan pertubuhan Islam lain. Misalnya bandingkan dengan NU, Nahdlatul Ulama yang diasaskan 1926 ya. Sama ada pada zaman kolonial pada tahun 1930-an tuh. Cawangan atau keahlian atau keanggotaan Muhammadiyah lagi ramai daripada NU atau macam mana? Ya. Memandangkan sekarang pertubuhan Islam paling ramai pengikutnya NU, bukan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah number 2 ya. Number pertamanya NU, Nahdlatul Ulama ya. Jadi itu kena dibandingkan supaya kita boleh paham bahwa Muhammadiyah ini oke, dia organisasi yang besar, tapi kita bilang besar bila ada pembandingnya ya. Mungkin dengan NU masih belum besar ya. Tapi bila dibandingkan dengan Persis di Bandung, Persatuan Islam, Muhammadiyah lagi ramai pengikutnya. Jadi itu yang pentingnya satu tanda aras ya, satu perbandingan. Kemudian sumber-sumbernya oke, dah 10 sumber tapi kena dicampur ya dengan otoritatif. Bila kita nak paham pertubuhan Muhammadiyah masa-masa awal, masa kolonial, kena baca disertasinya Alfian ya. Type di atur Google. Alfian, Profesor Dr. Alfian mengenai Muhammadiyah ya. Ini satu PhD di Amerika Serikat ya. Mitsuo Nakamura, awak guna Mitsuo Nakamura tapi bukan disertasi dia ya. Mitsuo Nakamura, Profesor Jepuni, dia khas menulis Muhammadiyah. Dah ditranslate pun ke dalam bahasa Indonesia ya. Tajuknya Bulan Sabit muncul di atas pohon beringin. Itu bermaksud pohon beringin ini lambang daripada budaya Jawa ya. Bulan sabitnya Muslim. Jadi kena bacalah disertasinya Mitsuo Nakamura, tapi bukan yang awak guna di referen itu lain. Dia tak membahas terus mengenai Muhammadiyah ya. Jadi itulah sumber standar tu macam tu. Jadi guna sejarawan yang memang menulis khas mengenai Muhammadiyah, termasuk James Peacock ya, itu dia mengkaji Muhammadiyah pun, dan tentu Taufik Abdullah dan Ebi Lapian ya, Indonesia dan Ma'ruf Sejarah. Jadi penting sumber-sumber standar dan otoritatif itu supaya pendedahannya lagi komprehensif, lagi betul ya. Jadi memilih tajuk dan kemudian mengupas tajuk itu kena boleh menjawab soalan-soalan kritikal ya. Jadi bila ada soalan apa dan siapa Ahmad Dahlan, apa pasal dia memilih Yogyakarta bukannya Surakarta? Bila kita baca sumber-sumber standar boleh jawab tuh soalan-soalan macam tu ya. Bila tak baca sumber standar, sumbernya kurang, tak boleh jawab bila ada soalan-soalan kritikal ya. Oke, seterusnya Dias Rosdiana. Dias, awak ni orang Nusa Tenggara Timur ke atau bukan? Bukan, Pak. Yang mana? Bandung. Bandung. Ya. Patutlah tak paham ya. Jadi memang tak sudah okey ya. Sama dengan ada yang tadi tu. Sepatutnya fokus pada tokoh ya. Jadi bila kita nak perkembangan Islam di Nusa Tenggara Timur, daripada kemana-mana ya, kurang fokus, sepatutnya fokus pada tokoh. Jadi contohnya apa din siapa? Sayyid Rifaduddin Al-Fatih ni. Macam tadi tu, siapa Denny ya, Sunan Ampel, dia dedahkan ya, walaupun kurang mendalam, tapi kena fokus, kena siapa ni Sayyid
Rifaduddin nih, siapapun Sahbuddin bin Ali bin Salman Al-Farisi, sama adakah dia mengklaim orang Iran, ya, Salman Al-Farisi sahabat baginda Nabi daripada Iran kan, daripada Persia ya, yang ada kepakaran membuat strategi perang parit tuh ya. Sama ada Sahbuddin, dia keturunan itu ke, dan apa perannya mensebarkan Islam di Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ini dulu namanya Sunda Kecil ya. Ini oleh Profesor Muhammad Yamin saja, Ketua Jabatan Sejarah kita, ditukar dari Little Sundanese Island, Kepulauan Sunda Kecil, menjadi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ya. Itu dari Jawa. Bila nanti ibu kota kita pindah ke Kalimantan Timur, bukan Nusa Tenggara ya, Nusa Selatan nanti. Jadi yang betul tuh memang Kepulauan Sunda Kecil patutnya ya. Itu Dias kena paham lah ya. Termasuklah ini soalannya, apa pasal kesultanan di Nusa Tenggara Timur itu tidak berkembang? Kalah bersaing sama ada dengan Portugis maupun dengan Belanda. Dan itu memberi impak, memberi satu kesan, memberi satu pengaruh ya kepada majoriti daripada masyarakat NTT Nusa Tenggara Timur yang hingga sekarang majoriti Katolik. Bermaksud lagi berjaya orang-orang Portugis itu mengkatolikkan orang Nusa Tenggara Timur daripada Belanda, sebab Belanda Protestan kan. Jadi itu kena dijawab, apa pasal majoriti orang NTT akhirnya menjadi Katolik, bukan menjadi Protestan, bukan menjadi Muslim. Ada Muslim 1-2 ya, atau sekian peratus ya, tapi majoritinya hingga sekarang Katolik. Bermaksud penjajah Portugis lagi berjaya ya. Termasuklah bila kita Nusa Tenggara Timur itu termasuklah Timur-Timur ya. Jadi dia sudah pergi ke Bandar Kupang belum? Kupang ibu kota Nusa Tenggara Timur kan? Itu adanya di Pulau Timor ya. Timur Barat tuh. Timur-timurnya tentu Dili ya. Timur Baratnya Kupang. Ya, majority Katolik ya. Tapi bila kita tengok Perdana Menteri Timor Leste, Mar'i Al-Katiri, Muslim ya. Pengasas negara Timor Leste itu selain Serana Gusmao tentu Katolik ya. Ramos Horta tentu Katolik ya, tapi Mar'i Al-Katiri Muslim. Jadi kena dikupas ya, apa macam mana kesultanan Islam di Nusa Tenggara Timur termasuk di Timor Leste itu kurang berjaya ya. Termasuklah tentu tokoh-tokohnya. Bila kita tengok tokoh-tokohnya, nampaknya yang berperanan penting adalah orang-orang Arab dari Yemen ya, Arab Selatan. Jadi kurang mendapat respon daripada penduduk tempatan. Tak macam di Jawa ya. Di Jawa orang Arabnya mungkin dia berdakwah dalam bahasa Jawa, di Sunda dalam bahasa Sunda. Mungkin orang-orang Arab Selatan yang berdakwah di Nusa Tenggara Timur ini dia guna bahasa Arab ya, atau kurang bersepadu, kurang menyatu dengan penduduk lokal sehingga lebih berjaya padri-padri daripada Portugis dalam menyebarkan agama Katolik dibandingkan ulama-ulama daripada Yemen, Arab Selatan menyebarkan agama Islam di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi itu kena dikupas, kena diperbahaskan supaya kita boleh paham apa pasal perkembangan Islam di Nusa Tenggara Timur itu kurang berjaya dibandingkan dengan persebaran padri-padri misi Katoliknya Portugis ya. Sumbernya memang dah 10 ya, tapi kena baca yang standar dan yang ya, supaya kita boleh paham. Bukunya Dennis Lombard saya pikir Nusa Jawa Silang Budaya, Jawa di sini Asia Tenggara ya, bukan Jawa Pulau Jawa, jadi boleh dibaca tuh, termasuk Reclap ya. Termasuk tentu bukunya Taufik Abdullah dan Ebi Lapian ya, sebagai penyelenggara, sebagai editor
Indonesia dalam arus sejarah ya. Yes ya, kena fokus pada tokoh, sebab bila perkembangan Islam Tenggara Timur tak jelas ya, tapi bila tokoh, apa pasal tokoh ni sama ada berjaya atau kurang berjaya, apa pasal kesultanan Muslim berjaya atau kurang berjaya, itu kena dikupas, kena dianalisis ya. Ya Pak, terima kasih. Akhir sekali Dimas ya. Dimas. Ini tajuknya memang dah tajuk sejarah ya, tapi ini macam studi kuantitatif ya, keterkaitan hubungan antara pembunuhan dengan berdirinya satu kesultanan. Jadi orang pun pelik ya. Apakah bila tak ada pembunuhan tak wujud Kesultanan Pajang? Nanti macam tu kan? Apakah diasaskannya Kesultanan Pajang itu faktor utamanya ekoran pembunuhan? Mungkin tak macam tu. Jadi mungkin tajuknya ni macam tajuk studi kuantitatif ya. Keterkaitan hubungan antara pembunuhan sultan dengan diasaskannya kesultanan lain ya. Berapa peratus hubungannya? Macam tu kan? Sama ada 50% ke 70% ke ya. Jadi kita guna tajuk yang kualitatif saja ya. Mungkin tak payah guna keterkaitan ya. Sebab bila keterkaitan ini banyak faktornya ya. Faktor didirikannya Kesultanan Pajang tak setakat karena ada pembunuhan Sunan Prawoto, mungkin ada faktor-faktor lain ya. Ada faktor peranan Joko Tingkir atau Hadiwijoyo ya. Mungkin ada faktor-faktor yang lain. Pembunuhan bukan satu-satunya faktor ya. Oke, perbahasannya memang masih deskriptif kronologis ya, belum jelas. Jadi apa nih sebab akibatnya dan khasnya fokus pada tokoh ya, macam sepatutnya sultan-sultan Demak atau raja-raja Demak tuh dianalisis apa siapanya. Siapa dia Raden Patah, macam mana boleh ditukar oleh Dipati Unus, apa pasal Raden Patah dia guna gelaran Raden, Dipati Unus dia Dipati, Bupati ya. Tapi nanti Prawoto Sunan atau Trenggono Sunan atau Sultan. Jadi itu suatu gelaran yang berbeza makna ya. Jadi kena dianalisis apa dan siapa Raden Patah, Dipati Unus, Prawoto, Trenggono ya. Prawoto, nah kita teringat nama Ketua Masumi tahun 50-an 60-an pun Prawoto ya. Bukan Sultan. Prawoto Mangku Sasmito. Orang Jawa tuh tapi Muslim ya. Jadi mungkin kena dikupas siapa dia Raden Patah, Dipati Unus, Prawoto, Trenggono ya. Termasuklah tentu Hadiwijaya. Hadiwijaya ini Joko Tinggi ya. Apa pasal dia namanya Joko Tinggi? Itu kena dikupas pun ya. Joko lelaki, Tingkir opo. Nama desa ya. Joko dari Tingkir. Dimas dari mana Dimas? Asalnya Garut ke Bandung? Saya dari Majalaya, Pak. Dimas Anggara Fitri Al Majalayai ya. Karena dari Majalaya. Oke ya, jadi kena dikupas nih tokoh-tokoh nih ya. Sebab saya tengok proses suksesinya, proses pertukaran kuasa di Demak tuh lagi rumit ya. Banyak intrik. Nah, itu menarik bila dikupas ya. Jadi supaya menjadi jelas macam mana berakhirnya Kesultanan Demak dan diasaskannya Kesultanan Pajang. Itu pun Kesultanan Pajang sekejap saja, lepas itu diteruskan oleh Mataram kan ya, Mataram Islam. Nah, termasuklah kena dianalisis apa pasal Pajang mengklaim sebagai penerus Demak. Yang lain pun serupa, Mataram kata penerus, mungkin Cirebon, Banten pun sama sebab Demak, hubungan Demak dengan Cirebon, dengan Banten,
itu hubungan yang mesra, rapat ya. Jadi klaim bahwa Pajang nih penerus Demak bukan satu-satunya. Cirebon, mungkin Surabaya ya, Banten, lain pun mengklaim sebagai penerus daripada Kesultanan Muslim Demak ya. Jadi mungkin itu kena dikupas pun ya. Dan ya ini memang wujud hubung kaitnya dengan sumber otoritatif ya, supaya analisisnya tuh komprehensif dan jelas ya. Jadi memang dah ada 10 sumber, tapi bila Islam di Jawa kena baca Pigern ya, The Hrab, tentu Riklab, tentu Taufik Abdullah dan Lapian, termasuk buku saya. Buku saya mengenai Islam pada masa awal di Jawa pun mendedahkan ya, mengenai Kesultanan Demak, termasuk aliran-aliran tasawuf yang dominan ya di Jawa, sehingga masyarakat Islam di Jawa dia ada satu amalan atau sikap yang berbeza dengan masyarakat Muslim di kawasan-kawasan yang lain ya. Saya pikir itu komen yang boleh saya berikan. Dan kepada pelajar yang tidak bentang, sila mula membuat komen ringkas ya kepada salah seorang pelajar yang bentang sahaja ya. Tak usah semuanya dibagi komen. Dan komen ringkasnya sila hantar terus ke WhatsApp grup ya. Oke, saya pikir itu yang boleh saya bagi komen, bagi saranan dan cadangan. Harap-harap nanti masa membuat kertas kerja penuh tuh lagi cantik ya. Mungkin kupasannya, analisisnya lagi komprehensif. Ada satu wawasan baru ya, ada temuan baru. Dan sumber-sumbernya kena otoritatif ya. Jadi apa yang tadi saya sebutkan tuh cari di atau Google ya. Jadi bila kita mengupas satu tema tak mengguna sumber yang standar, sumber yang otoritatif, selalunya kurang, orang kata kurang abdol ya, dan kurang mendalam analisisnya atau tak memberikan satu wawasan baru ya. Jadi tiap sejarawan ini dia ada kepakaran masing-masing. Kita kena petik dari sejarawan yang pakar dalam bidang itu ya. Jadi bila Islam di Jawa ada kepakarannya, Islam di Nusa Tenggara ada yang pakar, jadi kena rujuk ya. Islam di sejarah Wali Songo ada yang pakar, jadi kena tanya ke atau Google ya, sejarawan yang pakar tentang sejarah Jawa, sejarawan yang pakar tentang Sunan Ampel, itu dah ada ya kepakarannya masing-masing dan kita kena rujuk ya. Itu saja sarahan dalam talian kita pada hari ini. Dan jom kita akhiri dengan bersama-sama pun melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah jumpa semula pekan hadapan, pertemuan ke-8 ya. Kita nak exam dulu, nak peperiksaan tengah semester. Lepas tu kita nak pertemuan ke-9, mungkin nak bentang dan bincang semula dengan tema-tema yang berbeza. Sekian. Terima kasih. Hari apa kita nak berpuasa? Kamis ke atau Jumat ke? Tadi yang mengupas Muhammadiyah, nak mengikut Muhammadiyah ke nak mengikut NU? Ikutlah mana-mana keputusan kerajaan ya. Selamat berpuasa pun ya yang nak mengamalkan ibadah puasa nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, boleh ya. Oke, sama-sama.